Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Novelia Gita Saputra dengan NIM 12340600145. Saya adalah mahasiswa aktif dari UIN Sunan Gunung Jati Bandung, Fakultas Dakwah dan Komunikasi, jurusan Ilmu Komunikasi Konsentrasi Humas. Dibuatnya video kali ini adalah untuk memenuhi tugas UTS mata kuliah Ilmu Dakwah. Di sini saya akan menjawab beberapa pertanyaan mengenai ilmu dakwah. Yang pertama, jelaskan pengertian ruang lingkup, objek material, dan objek formal ilmu dakwah, serta jelaskan juga pengertian dai secara umum, baik pun dai secara khusus. Yang pertama, kita membahas tentang pengertian ilmu dakwah. Ilmu dakwah adalah disiplin ilmu yang mempelajari metode, proses, dan strategi dalam menyampaikan ajaran-ajaran Islam kepada orang lain dengan tujuan mengajak mereka kepada jalan yang benar menurut Islam. Dakwah itu tidak hanya menyangkut aspek keagamaan, tetapi juga bisa mencakup tentang aspek kehidupan sosial, budaya, dan kehidupan masyarakat. Nah, untuk sumber yang saya ambil, kali ini saya mengambil sumber dari yang pertama, Al-Quran, surat Ali Imran, ayat 104, dan yang kedua adalah buku ilmu dakwah, teori dan praktik oleh Abdul Munir Mulkan yang membahas tentang konsep dasar dakwah dan pentingnya ilmu dakwah dalam Islam. Selanjutnya yaitu ruang lingkup ilmu dakwah. Ruang lingkup dakwah itu mencakup apa aja sih? Nah, ruang lingkup dakwah sendiri mencakup beberapa aspek, yaitu yang pertama pendakwah maksud saya pendakwah. Pendakwah itu bisa kita sebut juga dengan seorang dai. Nah, dai ini siapa? Dai ini adalah orang yang bertugas menyampaikan pesan dakwah. Nah, selanjutnya ada mitra dakwah atau mad'u. Mad'u itu orang atau kelompok yang menjadi sasaran dakwah. Nah, selanjutnya ada juga materi dakwah. Materi dakwah itu sisi dakwahnya meliputi ajaran Islam mulai dari akidah, syariah, akhlak hingga berbagai aspek kehidupan. Nah, selanjutnya ada metode dakwah. Metode dakwah itu cara atau teknik yang digunakan oleh dai untuk menyampaikan pesan dakwah, bisa berupa lisan, tulisan, ataupun media lainnya. Nah, selanjutnya itu media dakwah. Media dakwah itu seperti apa? Media dakwah itu yaitu sarana atau teknik yang digunakan oleh dai untuk menyampaikan pesan dakwah, bisa berupa tulisan, lisan, ataupun media lainnya. Nah, untuk sumbernya saya mengambil dari hadis Nabi Muhammad SAW yang artinya sampaikanlah dariku walaupun hanya satu ayat. Selanjutnya kita masuk ke materi objek material ilmu dakwah. Nah, objek material ilmu dakwah adalah ajaran Islam yang menyeluruh, baik dalam bidang akidah, ibadah, akhlak, maupun muamalah. Ini mencakup pengaruh aspek kehidupan manusia yang diatur oleh ajaran Islam, termasuk kehidupan pribadi, sosial, ekonomi, dan juga politik. Nah, untuk sumbernya saya mengambil lagi dari Quran surat Al-Baqarah ayat 208 dan juga buku Filsafat Dakwah oleh Ahmad Satori Ismail. Selanjutnya, objek formal ilmu dakwah. Objek formal ilmu dakwah adalah aktivitas atau proses penyampaian ajaran Islam. Ini tuh termasuk studi tentang bagaimana dakwah dilakukan, metode yang digunakan, serta bagaimana pesan Islam dapat disampaikan dengan efektif dan diterima oleh para pendengar atau mad'u. Nah, untuk sumbernya saya mengambil dari jurnal ilmu dakwah. Yang selanjutnya kita masuk nih pada materi pengertian dai. Dai kan tadi tuh disebutkan ada dua, secara umum ataupun secara khusus. Kita akan membahas dulu secara umum. Secara umum,
Dai adalah orang yang mengajak orang lain kepada ajaran Islam, baik itu secara langsung atau tidak langsung. Dalam pengertian umum, setiap muslim pasti berperan sebagai seorang dai karena memiliki tanggung jawab untuk menyebarkan kebaikan dan menegakkan keadilan di tengah masyarakat. Tetapi kalau dai secara khusus itu adalah orang yang secara formal bertugas yang sudah profesional gitu dalam menyampaikan dakwah. Biasanya dia tuh seorang ulama, ustadz, atau mereka yang memiliki ilmu agama yang sudah mendalam gitu, serta mereka tuh lebih mempunyai skill dalam berdakwah. Nah, untuk sumbernya saya mengambil dari hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang artinya barang siapa yang menyuruh kebaikan kepada petunjuk, baginya pahala seperti pahala orang yang mengikutinya tanpa mengurangi pahala mereka sedikit pun. Nah, untuk sumber selanjutnya saya mengambil dari buku Dai dan Dakwah di Era Digital oleh Sahiron Syamsuddin. Nah, lanjut ke pertanyaan yang kedua, yaitu dalam metodologi keilmuan dakwah ada 3 manhaj, yaitu manhaj istinbat, iktibas, dan juga istiqra. Jelaskan dan berikan contoh. Nah, yang pertama kita akan masuk kepada manhaj istinbat. Manhaj istinbat itu apa sih sebenarnya? Nah, manhaj istinbat itu adalah metode penarikan hukum atau pemahaman dari sumber-sumber utama ajaran Islam, yaitu Al-Quran dan hadis. Nah, dalam metode ini seorang ulama atau pendakwah akan menggali istinbat atau hukum atau ajaran dari dalil-dalil yang jelas dari Al-Quran dan hadis dengan secara mendalam. Nah, contohnya itu ketika seorang ulama berusaha memahami hukum baru yang secara tidak eksplisit gitu disebutkan dalam Al-Quran dan hadis, mereka akan menggunakan metode istinbat untuk menarik kesimpulan dari prinsip-prinsip yang ada. Misalnya, hukum untuk penggunaan teknologi digital atau media sosial untuk dakwah gitu. Meskipun teknologi ini tidak ada pada masa Nabi, melalui metode istinbat ini ulama menarik hukum dari prinsip-prinsip umum dakwah yang ada dalam Al-Quran dan hadis tentang pentingnya menyampaikan kebaikan. Nah, untuk sumber sendiri saya mengambil dari buku Ushul Fiqih oleh Abu Zahra, dan selanjutnya sumbernya saya mengambil dari Quran surat Al-Baqarah ayat 185. Nah, lanjut selanjutnya itu manhaj iktibas. Manhaj iktibas adalah metode mengambil atau mengadaptasi ilmu atau pengetahuan dari tradisi atau sumber lain yang tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip Islam. Iktibas sering digunakan untuk mengadopsi ilmu pengetahuan atau teknologi yang berasal dari peradaban lain ke dalam konteks dakwah dan Islam secara umum. Contohnya bagaimana? Nah, penggunaan teknologi media nih. Penggunaan teknologi media. Nah, dalam dakwah merupakan contoh manhaj iktibas kan tadi ya. Media cetak, televisi, radio, dan internet bukan bagian dari budaya Islam klasik kan, karena dari dulu tidak ada ajarannya. Tetapi teknologi ini diadaptasi untuk menyebarkan ajaran Islam. Hal ini sesuai dengan manhaj iktibas, di mana teknologi yang tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip agama diambil dan digunakan dalam konteks dakwah. Untuk sumbernya saya mengambil dari buku Fikih Dakwah oleh Yusuf Al-Qaradawi, dan juga dari hadis Nabi yang artinya hikmah adalah barang hilang milik orang beriman, maka dimanapun dia menemukannya dia paling berhak mengambilnya. Hadis riwayat Tirmizi. Selanjutnya itu ada manhaj istiqra. Manhaj istiqra itu seperti apa? Manhaj istiqra
adalah metode induktif dalam dakwah di mana hukum atau pemahaman ditarik dari pengamatan terhadap realitas, fakta, atau fenomena sosial yang ada. Pendakwah menggunakan data empiris atau pengalaman dalam kehidupan sosial untuk menyimpulkan hukum atau kebijakan yang relevan dengan kondisi masyarakat. Contohnya, pengkajian terhadap perilaku sosial. Nah, di masyarakat sebelum memutuskan metode dakwah yang tepat, misalnya sebelum melakukan dakwah di suatu komunitas, seorang dai pasti mengamati adat istiadat, budaya, dan kebiasaan setempat agar apa? Agar dakwahnya bisa disesuaikan dengan kondisi lokal tanpa melanggar prinsip-prinsip Islam. Nah, dari pengamatan ini, dai menarik kesimpulan tentang metode terbaik untuk dakwah di wilayah tersebut, seperti melalui pendekatan budaya lokal yang tidak bertentangan dengan masyarakat. Begitu. Untuk sumbernya, saya mengambil dari buku Metode Penelitian Sosial dan Dakwah oleh Ahmad Saifuddin yang menjelaskan bagaimana metode dakwah bisa disesuaikan dengan data empiris dalam konteks sosial. Yang selanjutnya juga lagi-lagi saya mengambil dari Jurnal Ilmu Dakwah yang sering membahas tentang penggunaan data sosial dalam menyusun strategi dakwah yang relevan dengan kebutuhan masyarakat. Lanjut ke pertanyaan yang ketiga, yaitu jelaskan dengan rinci ragam kegiatan dakwah. Ragam kegiatan dakwah itu ada banyak ya. Yang pertama itu ada dakwah bil lisan. Dakwah bil lisan itu apa, Kak? Dakwah bil lisan adalah penyampaian ajaran Islam secara verbal atau lisan. Nah, ini tuh adalah bentuk dakwah yang paling umum di mana dai atau pendakwah berbicara langsung kepada mad'u. Bentuk dakwah di lisan ini sering dilakukan dalam bentuk seperti khutbah, ceramah, diskusi, ataupun dialog ya. Nah, untuk sumbernya saya mengambil dari Al-Quran Surat An-Nahl ayat 125 dan juga hadis Nabi SAW yang artinya sampaikanlah dariku walaupun hanya satu ayat. Nah, selanjutnya itu dakwah bil halal. Dakwah bil hal. Dakwah bil hal adalah dakwah melalui tindakan atau perbuatan nyata. Dalam jenis dakwah ini, seseorang menunjukkan ajaran Islam melalui perbuatan baik, amal soleh, dan perilaku sehari-hari yang mencerminkan akhlak mulia. Dakwah bil hal dianggap sangat efektif karena langsung ditunjukkan di kehidupan nyata, bukan hanya melalui kata-kata begitu. Nah, untuk sumbernya saya mengambil dari hadis Nabi SAW yang artinya sesungguhnya aku diutus untuk menyempurnakan akhlak yang mulia. Hadis riwayat Ahmad. Selanjutnya juga saya mengambil sumber dari Al-Quran, Quran Surat Al-Ahzab ayat 21. Selanjutnya kita masuk kepada dakwah bil qalam. Dakwah bil qalam itu dakwah dalam bentuk tulisan. Nah, dakwah bil qalam adalah penyampaian ajaran Islam melalui tulisan. Ini biasanya dilakukan oleh media cetak seperti buku, artikel, buletin, maupun media digital seperti blog, website, media sosial. Nah, untuk sumbernya saya mengambil dari Quran Surat Al-Qalam ayat 1 dan juga dari hadis Nabi SAW yang artinya siapa yang menunjukkan kepada kebaikan maka ia mendapat pahala seperti pahala orang yang mengerjakannya. Selanjutnya itu ada dakwah bil hikmah. Dakwah bil hikmah itu apa? Dakwah bil hikmah adalah dakwah yang dilakukan dengan cara yang bijaksana, penuh pengertian, dan memahami kondisi serta keadaan mad'u. Nah, metode ini melibatkan dialog yang bijaksana, menghindari kekerasan ataupun cara yang memaksa. Nah, untuk sumbernya saya mengambil dari Quran Surat An-Nahl
ayat 125. Nah, selanjutnya ada dakwah melalui media. Nah, ini nih yang memang realita dalam kehidupan kita ya, yaitu dakwah dalam media. Nah, di era modern, dakwah dapat dilakukan melalui berbagai media massa digital seperti televisi, radio, internet, media sosial. Itu tuh udah menjadi sarana penting gitu dalam penyebaran agama Islam ke khalayak yang lebih luas. Nah, media ini memungkinkan dakwah menjangkau orang-orang yang sebelumnya sulit dijangkau, seperti di daerah terpencil ya, yang mereka sibuk dalam kehidupan sehari-hari. Itu semuanya bisa jika melakukan metode dakwah media. Nah, untuk sumbernya saya mengambil dari buku Dakwah di Era Digital oleh Sohirum Syamsuddin yang menjelaskan bagaimana dakwah bisa disampaikan melalui platform digital. Dan juga tak lupa saya mengambil dari jurnal Ilmu Dakwah. Nah, masuk ke pertanyaan yang keempat, yaitu jelaskan dengan rinci ragam konteks dakwah. Nah, ragam konteks dakwah sendiri itu ada dakwah di konteks individu ya. Dakwah dalam konteks individu adalah dakwah yang ditunjukkan kepada satu orang atau sekelompok kecil individu dengan tujuan mengubah perilaku, pemahaman, ataupun keyakinan mereka secara pribadi. Nah, saya beri contoh ya. Contohnya itu dakwah kepada teman atau keluarga. Contohnya itu seorang muslim memberikan nasihat keagamaan kepada temannya untuk rajin beribadah, atau orang tua memberikan bimbingan kepada anak-anaknya tentang pentingnya menjalankan ajaran Islam. Nah, untuk sumbernya saya mengambil dari hadis Nabi SAW yang artinya sampaikan dariku walaupun hanya satu ayat, hadis riwayat Bukhari. Selanjutnya saya juga mengambil dari Quran surat An-Nahl ayat 125 yang artinya serulah manusia kepada Tuhan, kepada jalan Tuhanmu dengan nikmat dan pelajaran yang baik. Yang selanjutnya itu adalah dakwah di konteks keluarga. Dakwah di konteks keluarga itu seperti apa? Dakwah dalam konteks keluarga merupakan upaya penyebaran dan penguatan ajaran Islam di lingkungan keluarga. Keluarga itu adalah unit kecil gitu di dalam masyarakat. Namun perannya sangatlah penting dalam membentuk karakter dan pemahaman agama secara individu. Nah, untuk sumbernya saya mengambil dari Quran surat At-Tahrim ayat 6 dan juga hadis Nabi SAW yang artinya setiap kamu adalah pemimpin dan setiap pemimpin akan dimintai pertanggungjawaban atas kepemimpinannya. Seorang suami adalah pemimpin dalam keluarganya dan dia akan dimintai pertanggungjawaban atas kepemimpinannya. Nah, selanjutnya dakwah dalam konteks sosial. Nah, dakwah dalam konteks sosial ini merujuk pada penyebaran agama Islam di tengah masyarakat yang luas. Dakwah ini seringkali dilakukan untuk kegiatan sosial, pendidikan, atau ekonomi, di mana ajaran Islam diterapkan dalam kehidupan masyarakat. Saya mengambil sumbernya dari Al-Quran Surat Al-Baqarah ayat 177 dan buku Fikih Sosial oleh Kiai Haji Ali Yafi. Yang selanjutnya itu dakwah dalam konteks pendidikan. Dakwah dalam konteks pendidikan itu seperti apa ya? Dakwah dalam konteks pendidikan itu adalah upaya menyebarkan agama Islam melalui industri pendidikan formal dan non-formal. Nah, dalam konteks ini dakwah seringkali dilakukan oleh pendidik, ustadz, guru agama, atau lembaga pendidikan Islam. Nah, untuk sumbernya saya mengambil dari Al-Quran Surat Al-Mujadalah ayat 11 dan juga buku Pendidikan Islam dalam Perspektif Sejarah oleh Profesor Ahmad Syalabi. Selanjutnya itu dakwah
di konteks politik. Nah, dakwah dalam konteks politik ini mengacu pada penyebaran dan penerapan ajaran Islam dinilai di dalam kehidupan politik dan pemerintah. Nah, dakwah politik bertujuan untuk menegakkan nilai-nilai keadilan, kejujuran, kesejahteraan bagi seluruh umat baik di level nasional maupun internasional dengan berdasarkan pada prinsip-prinsip Islam. Yang keenam, dakwah di konteks budaya. Nah, kalau dakwah dalam konteks budaya ini adalah dakwah yang menyesuaikan diri dengan kebudayaan setempat atau menggunakan media budaya lokal untuk menyampaikan ajaran Islam. Nah, metode ini sering digunakan untuk membuat dakwah lebih mudah diterima oleh masyarakat tanpa menghilangkan esensi sejarah Islam. Nah, untuk sumbernya saya mengambil dari Al-Quran Surat Ibrahim ayat 4 dan juga buku Islam dan Budaya oleh Dr. Hamka. Nah, selanjutnya itu ada dakwah dalam konteks digital ya. Dakwah di era modern juga berkembang ya di ranah digital melalui menggunakan media sosial, situs web, aplikasi, dan platform digital lainnya. Nah, dakwah digital memungkinkan penyebaran ajaran Islam secara lebih luas, cepat, dan efisien. Karena kan di zaman yang era modern ini ya, semuanya sudah serba online ya, baik itu dari berbelanja, menelpon, semuanya sudah online. Jadi sarana dakwah jika menggunakan platform media sosial itu menurut saya itu sangat cocok. Nah, lanjut kepada pertanyaan yang terakhir, yaitu mengapa manusia harus berdakwah? Nah, terus juga jelaskan landasan secara teologis dan sosiologis, filosofis. Ya, landasan juga sebutkan Quran Surat An-Nahl ayat 125, Ali Imran 104, Ali Imran 110, dan Surat Fussilat ayat 33, juga Al-Baqarah ayat 221, juga Quran Surat Al-Hijr ayat 94. Kita masuk dulu ya ke landasan teologisnya. Landasan teologisnya itu dari kewajiban beragama. Nah, dari sudut pandang teologis, dakwah merupakan salah satu kewajiban umat Islam dalam Al-Quran, dari hadis, dan banyak ayat bersabda Nabi Muhammad SAW menegakkan pentingnya penyebaran agama Islam gitu. Nah, itu yang ada dalam konteks surat yang tadi saya sebutkan. Selanjutnya itu kewajiban agama, yaitu upaya mendapatkan ridho Allah. Dakwah merupakan salah satu cara untuk mendekatkan diri kepada Allah dengan menyebarkan ajarannya. Nah, seorang muslim berusaha untuk mendapatkan ridho Allah dan memperbanyak amal baik. Nah, kalau landasan secara filosofis, yang pertama itu pembentukan masyarakat yang berbeda. Nah, dari perspektif sosiologis, dakwah berperan penting dalam membentuk masyarakat yang beradab, bermoral, dan berkeadilan. Dengan dakwah nilai positif dan ajaran Islam dapat diterapkan dalam kehidupan sosial. Selanjutnya, pendidikan moral. Dakwah berfungsi untuk memberikan pendidikan moral kepada masyarakat. Ketika individu memahami nilai-nilai Islam, mereka cenderung bertindak lebih baik. Yang ada gilirannya yang akan mencapai masyarakat yang lebih harmonis. Selanjutnya, pembangunan karakter. Dakwah berkontribusi dalam membangun karakter individu. Melalui ajaran Islam, individu diajarkan untuk memiliki sifat-sifat mulia seperti jujur, sabar, dan bertanggung jawab.
Yang selanjutnya itu meningkatkan kesadaran sosial. Nah, dakwah juga berfungsi untuk meningkatkan kesadaran sosial dan keadilan. Nah, contohnya kepedulian terhadap semua. Melalui dakwah, umat Islam diajarkan untuk peduli terhadap sesama, termasuk memberikan bantuan kepada orang yang membutuhkan dan memperjuangkan hak-hak orang lain. Selanjutnya, membangun solidaritas. Dakwah dapat memperkuat solidaritas antar umat manusia, mengajak mereka untuk bersatu dalam kebaikan dan menjauhkan diri dari perpecahan. Mungkin cukup sekian yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf jika banyak kekurangan dan kesalahan, karena kesalahan datang dari diri pribadi saya dan kebenaran hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.